Yeah, listen to your lady, Dan. Oh. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang sales mobil bernama Morgan. Saat itu Morgan sedang merayu seorang klien hingga dengan kepintarannya Morgan berhasil menjual mobil sport kepada klien tersebut. These are the kind of questions that keep you up at night. You have that life. Huh? Kemudian karena Morgan sudah banyak sekali menjual mobil, atasan Morgan mencoba meminta foto Morgan untuk ditampilkan di sebuah situs iklan. Namun entah kenapa Morgan selalu menolak saat foto dirinya akan dipajang di situs apapun, bahkan Morgan tidak mempunyai sama sekali media sosial. Go get him, Hal. Ketika dalam perjalanan pulang, Morgan selalu menyapa para tetangga dan semua tetangganya begitu menyukai keramahan Morgan. Hey, Dan. Diketahui Morgan mempunyai seorang istri cantik dan 3 orang anak. Anak sulung Morgan ini bernama Nina dan yang kedua bernama Kyle. Sementara si bungsu masih berusia 10 bulan. Kemudian Morgan dan istrinya meminta Kyle agar menjaga si bungsu karena mereka akan merayakan hari pernikahan dengan makan di luar. Akan tetapi Kyle menolak dengan alasan ia harus kerja kelompok di rumah temannya yang ada di ujung jalan. Pada akhirnya tugas menjaga si bungsu diberikan kepada Nina si anak sulung. What, because I'm a woman? That is not what I'm saying. That's exactly what you're No, saying to it's me right not. now. What is wrong with you? Gosh. All right, Maxie. I'm gonna put him. Setelah itu Kyle mendatangi rumah temannya, namun Kyle datang ke sana bukan untuk kerja kelompok melainkan untuk bermain game online. Ternyata Kyle yang introvert adalah seorang gamer terkenal di dunia maya. Sup, y'all? Your boy's back, baby. Di sisi lain, Morgan dan istrinya terlihat sedang akan bermain wahana di pasar malam. Si istri mencoba komplain kepada Morgan karena selama mereka menikah, Morgan tidak pernah mengajak keluarganya liburan keluar kota. Ella has one friend, which by the way, never even invites over. You're right. Now is the time to not up and get ready. Setelah turun dari wahana, Morgan berjanji kalau di tahun baru ia pasti akan mengajak keluarganya untuk liburan keluar kota. Hingga ketika mereka bertukar air ludah, ada beberapa pemuda malah dengan sengaja memotret mereka. Morgan yang kesal segera meminta pemuda itu untuk menghapus fotonya. Namun para pemuda malah membuli Morgan, bahkan mereka sampai menumpahkan minuman ke kepala Morgan. Di sini Morgan sebenarnya sangat ingin menghajar mereka, namun entah mengapa Morgan lebih memilih untuk bersabar. Keesokan harinya istri Morgan terlihat sedang berlatih boxing bersama ibu-ibu yang lain. Lalu istri Morgan dipasangkan dengan seorang wanita bernama Gwen. Tapi karena istri Morgan sangat bersemangat, malah inilah yang terjadi. Oh my god! Kemudian istri Morgan mentraktir Gwen sebagai ucapan maaf, lalu mereka saling berkenalan. Gwen mengaku sebagai pengusaha travel dan siap memberikan diskon kepada istri Morgan apabila istri Morgan ingin liburan suatu saat. About TMI. No, I've got to catch a flight, as always. But
Di hari berikutnya terlihat Morgan yang sedang berbelanja popok di supermarket bersama si bungsu. Namun tak lama Morgan tiba-tiba diserang oleh seseorang sampai terjadilah pertarungan. Terlihat dari cara Morgan bertarung, ia bukanlah orang sembarangan. Setelah melumpuhkan orang itu, Morgan segera membayar barang belanjaan lalu pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, Morgan langsung mengambil sejumlah uang yang ia sembunyikan di balik tangga, termasuk peralatan senjata lengkap. Kemudian Morgan menghubungi teman lamanya dan meminta si teman untuk membuatkan identitas baru bagi dirinya dan keluarga karena Morgan sekarang sudah ketahuan. Siapakah sosok Morgan sebenarnya? Kita akan diberitahu nanti. In cash. You get Doris a condo, one of those retirement places. Setelah itu Morgan pergi ke sekolah untuk menjemput si anak sulung yaitu Nina. Ketika Nina sudah berhasil dijemput, kini Morgan akan menjemput Kyle yang sedang les di rumah temannya. Namun setibanya di sana, ternyata Kyle bukan sedang kerja kelompok, melainkan main game online. Morgan yang tak ada waktu untuk memarahi Kyle, ia pun langsung menyuruhnya masuk ke mobil lalu pergi dari sana. Let's go now. Selanjutnya Morgan menjemput istrinya secara paksa yang padahal dia masih bekerja. Morgan beralasan kalau ia akan mengajak mereka berlibur seperti yang selalu si istri inginkan. Akhirnya si istri setuju lalu mereka pun segera pergi. Di tengah perjalanan mobil Morgan diikuti oleh satu mobil van hitam. Di sini Morgan berusaha tetap tenang agar membuat keluarganya tidak curiga. Si istri yang diketahui bernama Jessica sempat bertanya kenapa Morgan kebut-kebutan. Morgan beralasan kalau dirinya kebelet jadi ia berusaha mencari toilet umum terdekat. Kemudian Morgan masuk ke dalam dealer tempatnya bekerja. Lalu ia pun berpura-pura pergi ke toilet sebentar. Setelah itu Morgan memeriksa mobil lalu menemukan alat penyadap di kolong. Dengan cepat Morgan melepas alat penyadap tersebut. Lalu ia tempelkan kepada mobil temannya di sana. Alhasil mobil van yang tadi mengejar Morgan kini jadi mengejar teman Morgan. Kemudian Morgan langsung meneruskan perjalanan untuk keluar dari kota Buffalo, New York. Di tengah perjalanan, Jessica sang istri bertanya kemanakah tujuan mereka sekarang. Morgan menjawab kalau mereka akan pergi ke Vegas. Sebagai manusia normal, Jessica dan kedua anaknya mengeluarkan ponsel lalu mereka hendak upload status liburan di media sosial. Akan tetapi Morgan melarang, bahkan ia sampai membuang semua ponsel mereka. Morgan beralasan kalau dirinya paling tidak suka kehangatan liburan keluarga ini diganggu oleh ponsel masing-masing. Jadi lebih baik mereka tidak memiliki ponsel. Adegan berpindah ke rumah Morgan yang mana saat itu didatangi oleh seorang pria bernama Jabal. Ternyata Jabal datang tidak sendiri, melainkan bersama 3 anak buahnya yang sedang memburu Morgan. Ternyata selama ini Morgan sedang diburu oleh Jabal yang merupakan bos mafia sekaligus ketua pembunuh bayaran. Namun beruntung Morgan dan keluarga sudah melarikan diri, jadi untuk kali ini ia berhasil lolos. Without tipping off the family. What makes you think they don't know? You got it, boss. This kid's a gamer called Killboy. He's pretty good.
Malam harinya saat Morgan dan keluarga menepi sebentar di pinggir pom, tiba-tiba ada wanita yang meminta foto kepada Kyle. Kita tahu kalau Kyle adalah pemain game online yang sangat terkenal di dunia maya. Jadi pantas saja kalau dia memiliki fans. Oh, look at your brother. He's made a friend. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba ada 3 pemotor yang mengejar. Ternyata para pemotor tersebut tahu keberadaan Morgan dari fans Kyle tadi yang telah mengupload fotonya. Morgan yang melihat anak istrinya sedang pada tidur, ia pun langsung saja mengencangkan volume musik di mobil dengan tujuan menyamarkan suara. Kemudian barulah Morgan melawan ketiga pemotor yang mengejarnya itu dan lebih baik kita saksikan bersama. Tepat setelah Morgan menghabisi ketiga pemotor tadi, Jessica bangun lalu bertanya suara apakah barusan. Morgan menjawab kalau itu hanya suara mobilnya karena tadi ia menabrak lubang yang ada di tengah jalan. Pagi harinya Morgan dan keluarga terbangun di parkiran kampus yang ada di perbatasan kota. Rupanya semalam Morgan memutuskan istirahat sejenak di parkiran itu sebelum melanjutkan perjalanan ke Vegas. Kebetulan sekali Nina si anak sulung sedang memilah-milih kampus untuk melanjutkan sekolah. Jadi mereka memutuskan untuk turun dulu. No, God, no. Gross. Tak berselang lama Morgan melihat satu pria mencurigakan dengan membawa koper di tangannya. Pria itu juga mengajak Morgan berkenalan yang membuat Morgan semakin curiga. Morgan pun sengaja membawa pria itu ke lorong kampus dan tiba-tiba ada satu pria botak yang menyerang. Oh, shit. Setelah perduelan cukup lama, Morgan dapat menghabisi pria botak itu, lalu ia segera membawa keluarganya pergi dari sana. Beberapa jam kemudian, Morgan baru tiba di kota Colorado. Karena untuk melanjutkan menuju Vegas jaraknya masih lumayan jauh. Di sana Morgan pun memutuskan untuk istirahat lagi mengingat dirinya masih kurang tidur. Sore harinya Morgan pergi ke kafe sendiri untuk mengopi sejenak. Tak lama ia tiba-tiba didatangi oleh Kyle si anak kedua yang mengajak Morgan mengobrol. Di sini Kyle meminta maaf sebab kemarin ia sering berbohong kepada Morgan. Kyle sering pamit untuk kerja kelompok, namun faktanya ia hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online. Namun semua itu tentu ada hasilnya. Karena sekarang Kyle menjadi terkenal sebagai gamer pro dan mempunyai banyak fans. Morgan yang tak ingin dulu debat, ia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. I knew you'd never get it. So Killboy, huh? Di waktu yang sama, Kyle melihat ada tempat game perang di depan kafe. Lalu ia pun mengajak Morgan untuk main di sana. Kyle berjanji jika Morgan dapat mengalahkannya, maka ia tak akan pernah lagi membangkang perintah Morgan.
Alhasil Morgan setuju dan mereka berdua pun masuk ke tempat game itu. Di sana Morgan dan Kyle langsung memainkan game perang, yang mana Morgan dan Kyle harus saling tembak seperti perang sungguhan. I thought you wanted to play laser tag, not hide and seek. Hey, Killboy. First blood. Oh, I got lucky there. Come on, I'll give you a free one, yeah? Saat keluar dari tempat game, tampaknya Kyle sedikit kecewa karena ia tak menyangka kalau Morgan sangat ahli dalam menggunakan senjata. Dirasa istirahatnya telah cukup, Morgan dan keluarga melanjutkan lagi perjalanan. For an old man, huh? Yeah, for sure. Singkat cerita, kini Morgan dan keluarganya telah tiba di Las Vegas. Morgan pun menyimpan mereka di hotel mewah. Sementara dirinya harus pergi lagi untuk menemui temannya yang menunggu di bar. Ketika bertemu, si teman langsung memberikan pesanan Morgan yang tak lain adalah paspor dan identitas baru Morgan sekeluarga dengan tujuan London. Rupanya Morgan berencana akan membawa keluarganya pindah ke London karena di Amerika sudah tak aman. Setelah itu Morgan pamit kembali ke hotel. Baru saja tiba di sana, Morgan diajak Jessica untuk makan malam berdua. Hitung-hitung merayakan hari jadi pernikahan mereka yang kemarin biasa saja. Daripada tidak mendapat jatah nanti malam, Morgan pun mengiyahkan permintaan Jessica. Kemudian Morgan memerintah Nina dan Kyle agar jangan pernah keluar dari hotel sambil menjaga si bungsu. Namun setelah Morgan dan Jessica pergi, Kyle malah mengajak Nina keluar sambil membawa si bungsu. Ternyata Kyle ingin mengunjungi tempat turnamen game online yang sedang diadakan tak jauh dari hotel. Smells like your room on steroids. Thanks. Wait, you're Killboy. Kembali pada Morgan dan Jessica yang kini sedang dinner. Sebenarnya di sini Morgan berniat untuk memberitahu siapa Morgan sesungguhnya. Namun ada satu pelayan yang terus mengganggu jadi membuat Morgan tidak mood. Right now, I just want to be here with you. I want to be eating this amazing food, drinking the champagne we can't afford. Selang beberapa saat, Morgan dan Jessica kembali ke hotel. Di sini mereka dibuat syok tatkala mengetahui ketiga anaknya yang tidak ada di kamar. Secara bersamaan, tiba-tiba datang 3 anak buah Jabal yang langsung menyerang Morgan dengan tembakan. Morgan dapat menghabisi 2 dari mereka. Namun satunya lagi berhasil menyandra Jessica. Dengan tenang, inilah yang Morgan lakukan. Melihat hal tersebut, Jessica menjadi ketakutan dan ia tidak menyangka kalau Morgan sebrutal itu. Kemudian Morgan dan Jessica pergi ke tempat turnamen game online karena mereka yakin kalau anak-anaknya berada di sana. Benar saja, ketiga anak Morgan ada di sana hingga ia langsung membawa mereka ke tempat aman. Di sini barulah Morgan menjelaskan siapa dia sebenarnya. Ternyata dulunya Morgan adalah mantan pasukan khusus yang pensiun dini lalu memilih menjadi pembunuh bayaran rahasia. Namun lama-kelamaan Morgan jenuh dengan kebrutalan, jadi ia memutuskan kabur ke New York lalu memulai kehidupan baru bersama Jessica. Mendengar cerita itu, Kyle dan Nina malah tertawa karena mengira Morgan hanya sedang bercanda.
Di waktu yang sama, ada satu musuh yang menembaki mereka sehingga Morgan langsung melawannya. Setelah berhasil menghabisi orang itu, barulah Nina dan Kyle percaya dengan cerita Morgan. Kemudian Morgan lanjut menjelaskan tentang siapa yang mengejarnya sekarang. Dia adalah Jabal, mantan bosnya saat menjadi pembunuh bayaran rahasia. Kala itu Morgan selalu diperintah untuk menghabisi para kriminal atau bos mafia yang kebal hukum di berbagai negara. Namun di suatu waktu Morgan merasa hidupnya tak tenang, dan ia pun memutuskan untuk kabur. Oleh sebab itulah sampai sekarang Jabal memburunya karena menganggap Morgan pengkhianat. Took out, as in. Yeah, why you're so weird about social media? Kemudian Morgan memberikan satu persatu anak dan istrinya paspor baru sambil mengatakan kalau sekarang mereka akan pindah ke London. Akan tetapi Kyle dan Nina tidak mau, sebab mereka tak ingin terus-terusan hidup diburu seperti ini. Yeah, no. Selanjutnya Jessica juga memarahi Morgan yang dianggap telah berbohong selama 18 tahun. Jessica pun memutuskan berpisah dengan Morgan. Jessica akan pergi membawa anak-anak, sedangkan Morgan silahkan saja urus-urusannya sendiri. I wish I could believe you. Kemudian Jessica menghubungi Gwen, temannya yang pernah kita lihat di awal film. Jessica yang tahu kalau Gwen usaha di bidang travel, ia pun meminta tolong untuk menjemputnya besok pagi. Hari berikutnya Jessica pun pergi bersama anak-anak meninggalkan Morgan sendirian. Di sini Morgan hanya bisa terdiam dan ia sangat menyesal karena tidak memberitahu mereka dari awal. Tak berselang lama Jessica tiba di bandara karena Gwen menjemput mereka menggunakan pesawat. Jessica dan anak-anak pun segera masuk lalu ia mengobrol dengan Gwen. What did you do? I did what I do best. She's insufferable. Hingga saat Jessica akan pindah duduk ke belakang, tiba-tiba ada Jabal di sana. Rupanya selama ini Gwen memang anak buah Jabal yang diperintah untuk mendekati Jessica. Kini akhirnya Jessica dan anak-anak berhasil ditangkap oleh Jabal. 1 jam kemudian Jabal menghubungi Morgan menggunakan video call. Di sini Jabal memperlihatkan keluarganya yang sudah disandra. Jabal mengancam akan menghabisi mereka jika Morgan tak datang dalam waktu 30 menit ke tempat yang Jabal berikan. Tanpa menunggu lama, Morgan langsung OTW ke lokasi tersebut. You know me better than that. Setibanya di lokasi tersebut, Morgan disambut baik oleh Jabal dan Morgan sendiri memanggil dia dengan panggilan ayah. Ternyata Jabal ini adalah ayah kandung Morgan. Jessica dan anak-anak yang mengetahui hal tersebut mereka hanya bisa melongo. Kemudian Jabal bertanya kenapa Morgan tidak mau jadi pembunuh seperti dulu. Padahal dirinya sudah sangat bangga terhadap Morgan. Morgan menjawab kalau ia sudah tak ingin berkecimpung lagi di dunia hitam dan ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Namun Jabal mengancam akan menghabisi Jessica jika Morgan tidak mau lagi ikut dengannya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Morgan bersedia ikut lagi dengan Jabal ayahnya. Asalkan anak dan istrinya dijamin aman. Okay. Seriously, considering this, are you dead? Quiet, Kyle. Selanjutnya Jabal memerintah satu anak buahnya untuk mengantarkan anak istri Morgan ke rumah dengan aman. Karena mulai sekarang Morgan akan ikut lagi bersama dirinya. I'll always love you.
Hingga ketika di dalam lift, Jessica pun membuka popok si bungsu lalu melakukan hal ini. Setelah menghabisi orang tersebut, Jessica dan anak-anak kembali ke lantai atas. Secara bersamaan, Morgan juga baru saja melumpuhkan Gwen. Lalu ia pun menyerang satu persatu anak buah Jabal dan terjadilah pertempuran yang cukup panjang. Holy shit. Hey, see anybody? Saat Morgan masih sibuk melawan musuh, tiba-tiba Gwen bangun dan langsung menyerang Jessica. Tentu saja Jessica bukan lawan sepadan untuk Gwen karena Jessica hanyalah wanita biasa. Namun untungnya Jessica tidak menyerah lalu berhasil menghabisi Gwen dengan cara ini. Oh, look at this. Di balik itu, Morgan telah berhasil menghabisi seluruh anak buah Jabal dan kini ia harus berhadapan dengan Jabal ayahnya sendiri. Di tengah perduelan, Jabal dapat memojokkan Morgan dengan menodongnya senjata. Namun untung saja Jessica dan anak-anak datang. Di sini Nina memanggil Jabal dengan sebutan kakek lalu mengatakan kalau dirinya sangat bangga mempunyai kakek seperti Jabal. Sontak hal itu membuat perhatian Jabal teralihkan dan tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah tipuan Nina untuk membuat Jabal menjadi lengah. Pada akhirnya Morgan berhasil selamat lalu membawa keluarganya pergi dari sana. Beberapa hari kemudian memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan kalau Jabal telah ditangkap oleh polisi akibat terlibat beberapa kasus besar. Jabal terancam mendapat hukuman 20 tahun penjara dan jelas hal itu membuat Morgan menjadi lega. 2 tahun kemudian berita di TV kembali menyiarkan tentang Jabal ayah Morgan yang kini tewas di dalam penjara. Jabal tewas di usia yang ke-76 tahun dan hal itu disebabkan oleh serangan jantung. Adegan berpindah kepada Morgan yang sedang mengadakan makan-makan bersama dengan keluarga Jessica, istrinya. Tampaknya Morgan tidak terlalu peduli dengan kematian Jabal sang ayah. Karena semasa hidupnya Jabal selalu berbuat jahat kepadanya. Ketika acara makan berlangsung, Morgan menghubungi Nina si anak sulung dengan menggunakan panggilan video. Ternyata sekarang Nina telah berkuliah di London, jadi ia tak bisa ikut hadir di sana. Kemudian ayah Jessica tiba-tiba membicarakan Jabal ayah Morgan yang tewas di dalam penjara. Ayah Jessica sangat puas mendengar berita itu karena memang sudah sepantasnya penjahat seperti Jabal lenyap di dunia ini. Rupanya ayah Jessica tidak mengetahui kalau Jabal adalah ayah kandung Morgan menantunya. Setelah itu Jessica pun meminta maaf kepada Morgan atas perkataan ayahnya barusan. Namun tentu Morgan tidak mempermasalahkannya sebab ia juga sama sekali tidak peduli terhadap Jabal. You feel okay? Thank you. Not really. Oh, come on. Don't you like it? Selang beberapa saat Morgan, Jessica dan anak-anak pamit pulang karena hari sudah mulai sore. Di tengah perjalanan, Kelsey anak kedua mengatakan apakah Morgan tak ingin menengok Nina ke London hitung-hitung liburan Natal. Jessica juga menginginkan hal yang sama mengingat mereka sudah lama tidak bertemu dengan Nina. Pada akhirnya Morgan setuju dan mereka akan terbang ke London hari ini juga. Look, I just want us to be together as a Singkat cerita, Morgan dan keluarganya tiba di London lalu mereka segera mendatangi apartemen Nina.
Terlihat Nina yang begitu kaget mengingat ia tak tahu kalau keluarganya akan datang ke sana. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba keluarlah satu pria dari kamar mandi yang ternyata itu adalah pacar Nina. What the? Whoa. Daddy. Oh, easy there, pal. Di sini Morgan langsung menginterogasi pacar Nina yang diketahui bernama Omar. Morgan tak ingin Nina anaknya berpacaran dengan pria sembarangan, jadi ia harus memastikan dulu kalau Omar adalah pria baik-baik. I'm Jessica Morgan. Very nice to meet you. I see. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Morgan bisa menerima Omar. Karena dia adalah putra jenderal pasukan khusus dari Maroko. Laugh and cares about the war. He's like really, really hot. You game? No. Life thing? Keesokan harinya Morgan pergi ke salah satu bank di London untuk mengambil barang berharga milik mendiang Jabal sang ayah yang selama ini disimpan di bank tersebut. Setibanya di sana, Morgan disambut baik oleh manajer bank yang diketahui bernama Finn. Finn langsung saja mengantar Morgan ke ruangan berangkas. Karena yang dapat membuka kunci rahasia berangkas itu hanya Morgan dan Jabal ayahnya saja. This is already depressing. They should be hardwired or the right hacker can see every inch of this place. Ketika ruangan berangkasnya sudah terbuka, Morgan mempersilahkan Finn agar masuk duluan, namun tiba-tiba ternyata sedari awal Morgan datang ke sana, ia sudah menaruh curiga kepada Finn yang bukan manajer bank sesungguhnya. Morgan pun meminta Finn agar mengatakan siapa dia sebenarnya. Di sini Finn mengeluarkan ponsel lalu menunjukkan video Jessica yang sudah disekap. Akhirnya Morgan tak bisa apa-apa dan kini kondisi menjadi terbalik. Finn memerintah Morgan agar membuka berangkas itu lalu memberikan barang berharga peninggalan Jabal kepadanya. Mau tidak mau Morgan hanya bisa menuruti perintah dari Finn. Saat dibuka ternyata isi dalam berangkas itu adalah sebuah kunci digital peninggalan Jabal. Kunci itu bisa membuka seluruh harta kekayaan Jabal dan juga membuka data-data semua pembunuhan yang pernah Morgan lakukan di masa lalu. Setelah kuncinya diberikan kepada Finn, Morgan bertanya siapakah Finn sebenarnya. Di sini Finn menunjukkan foto sambil mengatakan kalau dirinya adalah adik Morgan yang dulu dibuang oleh Jabal saat masih berusia 7 tahun. Terungkap fakta kalau dahulu Jabal memanglah mempunyai 2 anak yaitu Morgan dan Finn. Namun dengan tega Jabal membuang Finn karena dianggap hanya akan menjadi beban. Mengetahui Finn adiknya, Morgan pun meminta maaf karena dulu ia sama sekali tidak tahu kalau Finn dibuang. Morgan berjanji akan membagi 2 seluruh harta peninggalan Jabal asalkan Finn tidak macam-macam dengan kunci digital tersebut. Sayangnya Finn menolak karena sekarang ia ingin menguasai seluruh aset Jabal, bahkan ia juga tak akan pernah menganggap Morgan sebagai kakak. Kemudian Finn memerintah Morgan agar berpura-pura menyanderanya supaya mereka dapat keluar dari bank ini. Setibanya di luar, Finn langsung dijemput oleh anak buahnya, begitu juga dengan Jessica yang dikembalikan kepada Morgan. Kemudian Finn pergi dengan membawa kunci digital milik Jabal. Sementara Morgan dan Jessica harus dikejar oleh polisi yang dianggap telah merampok bank. Di tengah pengejaran, Morgan dan Jessica berhasil lolos. Lalu ia pun segera menghubungi anak-anak untuk menanyakan keberadaannya sekarang. Alhamdulillahnya ketiga anak Jabal sedang berkumpul di taman kampus Nina, jadi Morgan serta Jessica langsung OTW ke sana.
Di balik itu, Finn sedang bahagia karena ia telah berhasil mendapatkan kunci digital milik Jabal. Namun saat kotak itu dibuka, ternyata isinya kosong karena Morgan diam-diam telah mengambilnya lagi saat berpura-pura menyandra Finn tadi. Sontak Finn menjadi murka, lalu ia pun memerintah anak buahnya putar balik, yaitu untuk kembali mengejar Morgan. Tak lama Morgan dan Jessica tiba di taman. Lalu mereka pun segera membawa anak-anaknya pergi dari sana. Di waktu yang sama Finn juga tiba hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di sini Morgan dan keluarga berhasil menaiki bis kota. Namun ternyata Finn juga dapat masuk ke dalam bis tersebut. Hingga pada akhirnya terjadilah perduelan di antara kakak beradik itu. Di tengah perduelan, Jessica berniat untuk membantu Morgan. Namun sayangnya ia malah dapat disandra oleh Finn yang membuat Morgan mau tidak mau harus memberikan kunci digitalnya. Malam harinya Morgan dan keluarga makan malam di sebuah restoran Cina. Di sini Morgan menjelaskan kalau Finn adalah adik kandungnya, namun semenjak kecil ia dibuang oleh Jabal sang ayah. Kedatangannya sekarang adalah untuk merebut kunci digital peninggalan Jabal. Dan kunci itu sudah berhasil Finn rebut tadi siang. Di dalam kunci itu terdapat seluruh harta kekayaan Jabal. Namun yang lebih penting adalah semua data pembunuhan Morgan di masa lalu juga ada di sana. Jika Finn sampai menyebar data itu, dipastikan Morgan akan diburu oleh seluruh mafia di berbagai negara. Karena yang Morgan habisi dulu adalah para kriminal kelas kakap yang kebal hukum. Jadi mau tidak mau, kini Morgan harus kembali merebut kunci itu dari tangan Finn bagaimanapun caranya. Omar, pacar Nina, langsung bersemangat akan membantu Morgan. Hingga kemudian disusul oleh Jessica, Nina, dan Kyle yang juga akan ikut membantu Morgan. Sedangkan untuk si bungsu akan mereka bawa karena tak ada yang mengasuh. Adegan berpindah kepada Finn yang kini tiba di Paris. Ternyata rumah Jabal ada di Paris, jadi kedatangan Finn ke sana adalah untuk membuka kunci digital sambil menguasai rumah Jabal. Finn sempat dihadang oleh satu ajudan Jabal dan tidak memperbolehkannya masuk. Namun setelah Finn menunjukkan kunci digital warisan dari Jabal, si ajudan pun menjadi luluh dan memperbolehkan Finn masuk dengan sebutan Tuan Muda. Ketika di dalam, Finn menghancurkan seluruh foto Jabal yang dulu tak pernah menganggapnya. Kemudian Finn membuka kunci digital itu. Lalu terbukalah semua aset Jabal beserta data-data pembunuhan Morgan. Di sisi lain, Morgan dan keluarga kini sedang menaiki kapal laut untuk menuju Paris. You were there. I'm sorry. Well, clearly your brother's never gonna forgive me. Setibanya di darat, Morgan dan keluarga memutuskan untuk nebeng ke mobil truk. Karena di sana tak ada lagi kendaraan yang menuju ke kota Paris. Singkatnya, Morgan dan yang lain tiba di kota Paris. Lalu ia pun menuju ke salah satu rumah milik teman masa kecil Morgan. Untung saja si teman masih mengenali Morgan, lalu ia mempersilahkan Morgan dan keluarga masuk ke dalam. Di sini si teman bertanya tumben sekali Morgan datang ke Paris, apakah ada masalah.
Morgan menjawab kalau ia sedang mempunyai sedikit masalah dengan adiknya. Rencananya sekarang Morgan akan menitipkan Jessica dan anak-anak di rumah si teman. Sementara Morgan sendiri akan mendatangi Finn untuk mengajaknya mengobrol secara baik-baik. Nampaknya si teman tidak keberatan hingga dengan cepat Morgan pergi untuk mendatangi Finn. Tak berselang lama Morgan berhasil menemukan Finn yang sedang duduk di museum lukisan. Morgan pun mengajak Finn mengobrol secara baik-baik membicarakan tentang kunci digital peninggalan sang ayah. Morgan mempersilahkan Finn jika ingin mengambil seluruh harta jabal sang ayah. Namun Morgan meminta supaya Finn tidak menyebarkan data pembunuhan Morgan di masa lalu karena itu akan membahayakan Morgan dan keluarganya. Sayangnya Finn tidak peduli. Justru ia akan menyebarkan data tersebut dengan tujuan supaya Morgan merasakan penderitaan yang dulu sering Finn rasakan. Tentunya Morgan menjadi emosi lalu ia pun mengancam jika sampai itu terjadi maka Morgan tak akan segan-segan untuk menghancurkan Finn. Sore harinya terlihat Finn yang sedang melamun sendiri di rumah. Ternyata ia merasa tak terima dengan ancaman Morgan tadi. Kemudian Finn mengumpulkan beberapa pembunuh bayaran lalu ia pun membuat sayembara kepada mereka. Sayembara itu tentunya untuk siapapun yang dapat menghabisi Morgan maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat. Mendengar hal tersebut, para pembunuh bayaran itu jadi semangat lalu pergi untuk memburu Morgan. Malam harinya si teman yang sudah lama tidak abok bareng dengan Morgan, ia pun mengajaknya minum. Morgan malah menerima ajakan si teman hingga mereka pun abok bersama. Akibat hal tersebut, Morgan jadi oleng lalu terjatuh. Jessica dan anak-anak yang melihat hal itu, mereka langsung panik karena takut Morgan kenapa-napa. Si teman meminta mereka agar tenang saja, karena itu hanyalah hal biasa. Di waktu yang sama, pintu rumah si teman ada yang mengetuk. Ketika dicek, ternyata itu adalah satu pembunuh bayaran suruhan Finn yang berniat memburu Morgan. Jessica yang menyadari kalau bahaya sudah datang, ia pun meminta anak-anak agar mengangkut Morgan ke garasi. Di sini Jessica meminta mereka semua agar masuk ke dalam mobil jadul si teman. Karena sekarang juga mereka akan pergi dari sana. Kyle si anak kedua ditunjuk sebagai supir hingga mereka pun langsung pergi dari sana. Si pembunuh bayaran yang melihat Morgan dan keluarganya kabur, ia pun segera mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Morgan yang tadinya tak sadar menjadi sadar. Akibat Kyle menyetir terlalu ugal-ugalan. Namun pada akhirnya Kyle dapat menyingkirkan si pembunuh bayaran itu dengan cara ini. Pagi harinya Morgan mengajak Jessica istrinya untuk mengobrol berdua. Di sini Morgan mengatakan kalau sepertinya Jessica dan anak-anak harus pulang ke Amerika. Sedangkan Morgan sendiri akan menyerang balik Finn daripada mereka menyerang duluan. Akan tetapi Jessica menolak, bahkan ia dan anak-anak siap membantu Morgan apapun resikonya. Awalnya Morgan tidak mau melibatkan mereka, karena ini akan sangat berbahaya. Namun karena Jessica terus memaksa ditambah Nina dan Kyle juga ikut mendukung, akhirnya Morgan mau bekerja sama dengan mereka dalam menyerang balik Finn. Setelah itu Morgan mengajak mereka untuk sarapan pagi sambil membahas strategi. Ketika sudah berada di kafe, Morgan memberitahu kalau rumah besar yang ada di seberang adalah rumah Jabal sang ayah yang kini dikuasai oleh Finn.
Rencananya Morgan akan masuk ke sana dengan cara memanjat jalur atas. Morgan akan mengambil kembali kunci digitalnya dan setelah itu barulah Morgan memberi pelajaran terhadap Finn. Mendengar penjelasan itu, Omar si calon mantu bersedia untuk ikut memanjat bersama Morgan. Sementara untuk Jessica, Nina, Kel, dan si bungsu, Morgan perintah untuk stay saja di mobil, sambil memberi aba-aba kepada dia dari jarak jauh. Dirasa semuanya telah mengerti, Morgan dan Omar langsung melakukan aksinya. Ketika sudah di atas rumah, Morgan dan Omar harus ketahuan oleh satu anak buah Finn. Namun dengan mudah inilah yang Morgan lakukan. I'm here. Selanjutnya Morgan meminta Omar agar turun saja, sebab dirinya akan masuk ke dalam rumah sendirian. Akhirnya Morgan dapat masuk ke rumah itu, namun ternyata dia sudah dikepung oleh Finn dan para anak buahnya. Finn langsung menodongkan senjata lalu mengatakan jika sepertinya Morgan harus tewas oleh Finn sendiri. Di waktu yang sama, ajudan Jabal meminta agar sebaiknya Finn tidak mengeksekusi orang di sana, karena rumah ini ada tempat khusus untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya Finn membawa Morgan ke tempat eksekusi. Di luar rumah terlihat Jessica dan anak-anak yang menyadari kalau Morgan telah tertangkap. Alhasil Jessica pun nekat akan menyusul Morgan ke dalam. Sementara untuk anak-anak, Jessica perintah agar tetap stay di mobil. Mommy flew. Kembali pada Morgan yang sudah tiba di tempat eksekusi. Saat Finn akan menembak Morgan, tiba-tiba si ajudan Jabal melakukan hal ini. Pada akhirnya Morgan berhasil selamat lalu pergi ke ruangan bawah. Sementara Finn bertanya kenapa si ajudan malah menyelamatkan Morgan. Si ajudan menjawab kalau ia adalah anak buah Jabal, bukan anak buah Finn. Jadi sudah sewajarnya si ajudan melindungi Morgan yang merupakan putra kesayangan Jabal. Di balik itu terlihat Jessica yang sudah tiba di ruangan Finn. Lalu ia segera memasukkan alat ke komputer Finn yang membuat Kel dapat mengaksesnya dari jarak jauh. Setelah itu Kel langsung menyadap semua isi di dalam komputer Finn, termasuk seluruh uang milik Jabal dan data pembunuhan Morgan. Tak lama ada satu pembunuh bayaran wanita anak buah Finn datang sehingga Jessica bersembunyi di lemari. Akan tetapi si pembunuh bayaran itu mengetahui persembunyian Jessica dan terjadilah perduelan di antara mereka. Meskipun Jessica tidak memiliki kemampuan bela diri, namun dengan modal nekat ia pun dapat mengalahkan orang tersebut. Di waktu yang sama, Kel telah berhasil memindahkan seluruh aset Jabal dan data di komputer Finn. Lalu ia memerintah Jessica untuk kembali ke mobil. Adegan berpindah kepada Morgan yang kini sedang dikejar oleh beberapa anak buah Finn di ruangan bawah. Namun karena rumah ini adalah rumah masa kecil Morgan, jadi ia lebih mengetahui medan dan berhasil menumbangkan para anak buah Finn.
Di sisi lain, Finn sendiri kembali ke ruangannya dan ia dibuat terkejut tatkala melihat semua aset Jabal beserta data-data sudah tidak ada. Kemudian datanglah Morgan sambil mengatakan kalau itu semua adalah kerjaan dari anak-anak Morgan atau keponakan Finn. Bukankah mereka hebat? Mendengar hal tersebut, Finn menjadi murka lalu terjadi lagi perduelan di antara kakak beradik itu. Right here. Oh, you want a brother to play with? Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Morgan dapat membuat Finn tak berdaya dengan melakukan cara ini. Morgan yang masih menganggap Finn sebagai adik, ia pun sengaja tak menghabisinya lalu pergi dari sana. 1 jam kemudian terlihat Morgan dan keluarganya yang masih berada di depan rumah Jabal. Namun kondisinya sekarang mereka ditahan oleh polisi karena dianggap telah membuat keributan. Tak lama terlihat Finn juga yang ditangkap oleh polisi lalu dimasukkan ke dalam mobil. Untuk Finn, dia akan diadili lalu dijebloskan ke dalam penjara. Sementara untuk Morgan dan keluarganya, mereka dibebaskan oleh ayah Omar yang merupakan jenderal pasukan khusus. What? Oh my god, it's so perfect. Happy Christmas, Santa. 2 bulan kemudian memperlihatkan Morgan yang menjenguk Finn ke penjara. Di sini Morgan memberi Finn jas hitam sebagai tanda kalau Morgan masih peduli terhadap Finn. Morgan juga mengatakan setelah Finn keluar dari penjara nanti, ia akan membagi 2 aset Jabal sang ayah. Mendengar itu semua, Finn merasa tersentuh lalu ia pun meminta maaf karena telah berbuat jahat kepada Morgan. Kemudian mereka lanjut bermain kartu dan film pun tamat. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.